Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman pengusaha kuliner dan selamat datang di ospek kesayangan kita yaitu ospek obrolan santai pengusaha kuliner. Kembali lagi dengan aku Karisma Mega Saputri yang akan nemenin teman-teman semua di ospek sore ini dengan dua narasumber kita yang spesial yaitu ada eh, Mas Purwo Rahadi, owner dari Trili Malang yang sudah mempunyai 20 cabang di kota Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah. Dan yang kedua ada Kak Esther, Business Development Manager Franchise, solusi lengkap manajemen restoran franchise. Dengan menggunakan sistem manajemen franchise, kamu dapat membuat pesanan lebih cepat, memesan bahan baku, memantau stok bahan baku, sampai mengatur diskon dan juga promosi. Sebelum aku mulai ospeknya, aku mau ngasih tahu untuk teman-teman yang mau jadi narasumber kita di ospek selanjutnya bisa langsung menghubungi admin kita Desi lewat WhatsApp. Dan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat atau mau ngobrol langsung dengan Mas Purwo, boleh banget langsung resen aja di kolom komentar. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ospek kita sore ini dengan pembicara kita yang pertama yaitu Mas Purwo. Halo Mas Purwo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pengusaha kuliner semuanya. Perkenalkan, saya Purwo Rahadi, pemilik merek dagang Trili. Mungkin sekalian saya perkenalkan profil usaha saya sedikit ya. Jadi usaha ini saya dirikan tepatnya bulan Juli tahun 2018. Dengan perkembangan dan lika-liku produksi yang kami hadapi, tepatnya 2 tahun kira-kira di bulan Agustus 2020, kami mulai membuka kemitraan kami yang pertama di luar kota Malang. Alhamdulillah sampai dengan saat ini setelah 4,5 tahun ya, kami sekarang memiliki 20 mitra produksi. Jadi kami sebutnya mitra produksi karena konsep kemitraan kami mungkin agak berbeda dengan kebanyakan usaha minuman yang lain. Jadi kalau kebanyakan usaha minuman yang lain, franchise mereka adalah konsepnya berjualan minuman. Jadi biasanya mitra itu disiapkan booth atau mungkin diminta untuk membuat outlet, kemudian mereka berjualan minuman. Tapi kalau di Trili, konsep kami berbeda. Jadi kami mendidik mitra kami untuk membuat pabrik minuman. Jadi dengan konsep seperti ini, kita tidak perlu mempersiapkan tempat khusus yang strategis di pinggir jalan, tapi kegiatan produksi bisa dilakukan di mana saja. Bahkan ada mitra kami yang tempat produksinya itu dari kota bisa 40 km jauhnya. Tetapi dengan konsep yang kami tawarkan, intinya produksi dilakukan di rumah. Selanjutnya kita memikirkan cara mendistribusikan produk kita sehingga produk kita bisa sampai ke pelanggan. Jadi mungkin produknya yang disebar ke pasar kami rata-rata di sekolah ya, jadi sekolah, kampus, kemudian kantin-kantin perkantoran, kemudian kantin-kantin pabrik, pondok pesantren, mungkin tempat-tempat ini ya, tempat olahraga, tempat wisata. Jadi produknya yang mencari pasar. Kalau konsep jualan outlet kan kita cari tempat yang strategis, pelanggan mendekati kita. Tapi kalau di Trili kami harus aktif mencari pasar. Tapi dengan konsep seperti ini, pasar yang kami bentuk justru bisa lebih besar. Karena satu mitra Trili biasanya itu mereka menguasai satu kabupaten atau kota. Alhamdulillah dengan konsep seperti ini, sekarang sudah ada 20 mitra, malah 5 mitra kami yang pertama sudah perpanjangan kontrak 2 tahun pertama. Target kami ke depan tahun ini, kami targetkan kami bisa membuka 100 cabang. Mungkin itu sedikit pengenalan dari saya. Oke, Mas Purwo, terkait topik Zoominar sore ini, aku mau nanya dulu nih Mas, nanya sedikit sih. Boleh di-spill sedikit nggak apa aja yang harus teman-teman siapin ya untuk ekspansi bisnisnya? Mungkin nanti saya lebih jelasin langsung ke materi ya. Oke, boleh. Karena itu sudah masuk ke topik materi itu.
Oh, oke, oke. Sambil nunggu Mas Puro siapin materinya, aku mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman semua yang mempunyai pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat aja ya. Nanti akan kita bahas di sesi akhir ospek kita sore ini. Oke, Mas Purwo sudah siap slide-nya? Baik, ya. Boleh. Sudah siap, Mas? Oke, sambil nunggu Mas Purwo nih teman-teman, aku mau ngingetin lagi kalau mau nanya sesuatu bisa langsung tulis di kolom chat, atau nanti teman-teman ada yang mau ngobrol langsung dengan Mas Purwo, boleh banget langsung raise hand aja di kolom komentar ya. Jadi nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir acara kita sore ini. Gitu. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan Trilip, nanti aku akan bagikan kontaknya Mas Purwo Rahadi ini ke teman-teman semua di grup ya. Oke, Mas Purwo butuh bantuan? Oke. Sudah bisa di share screen ya, Mas? Sudah ya. Oke, sudah muncul Mas Purwo. Silakan boleh dipresentasikan. Ini video saya nyala. Ini nyala videonya. Baik, rekan-rekan pebisnis kuliner semuanya. Kebetulan pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing ya. Jadi saya sharing pengalaman bisnis saya 4 tahun terakhir bersama Trili. Jadi mungkin kalau di teori mungkin banyak teori-teori ekspansi bisnis ya. Cuman di sore hari ini saya tidak membahas teori, jadi saya membahas apa yang sudah saya lakukan dan pengalaman apa yang sudah saya alami bersama Trili dalam mengembangkan usaha ini selama 4 tahun terakhir. Judul materinya adalah persiapan ekspansi untuk pebisnis pemula. Jadi saya juga menyebutkan saya sebagai pemula karena saya juga baru 4 tahun berkecimpung di bisnis kuliner ini. Saya juga masih banyak belajar. Pertama sekali sebelum kita pelajari tahapan-tahapannya, pertama kita harus mengklasifikasikan dulu bisnis kita itu sekarang masuk ke kelompok bisnis yang mana. Jadi kita sebagai owner bisnis, kita masuk di kelompok bisnis yang mana. Sebenarnya sebelum kita berbicara bisnis, kebanyakan pengusaha kuliner itu terjebak, mereka menyebutnya bisnis, cuma sebenarnya mereka belum berbisnis. Masih banyak pengusaha kuliner yang mereka hanya berjualan. Jadi mereka memproduksi sesuatu, menjual cukup. Kalau kita bilangnya bisnis, sudah harus melibatkan yang namanya strategi. Jadi tidak hanya kita produksi dan menjual, tapi kita juga sudah harus memikirkan strategi. Kalau kita sudah menyebut kelompok kita kelompok bisnis, masih harus kita pilih lagi. Jadi pelaku bisnis, owner, saat ini berada di posisi mana? Apakah kita masih sebagai bisnis operator, bisnis manager, atau bisnis autopilot? Maksudnya apa? Kalau posisi kita sebagai owner masih di bisnis operator, artinya sebagian besar pekerjaan masih kita kerjakan, kita masih harus belanja, kita harus memproduksi, kita harus menjual. Saat kita tidak terlibat dalam kegiatan produksi kita akan terhenti. Itu kita masih masuk ke dalam kelompok bisnis operator. Kalau kita masih berada di fase ini, bisnis kita belum layak untuk kita kembangkan. Saat kita memaksakan untuk mengembangkan bisnis kita, begitu ada permintaan yang membludak banyak, kita belum siap.
karena semua harus kita kerjakan sendiri. Untuk level bisnis Baik, berikutnya, jadi yaitu business manager. Di kelompok bisnis ini, owner sudah memulai mendelegasikan beberapa pekerjaannya ke karyawan. Jadi di level bisnis ini kita sudah harus mulai membangun tim. Mungkin sudah ada tim yang untuk produksi, tim yang untuk distribusi, tim yang untuk handle raw material. Tetapi di level bisnis ini, owner selaku manajer bisnis tetap harus terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Begitu owner tidak masuk ke dalam bisnisnya, maka bisnisnya akan stagnan. Berjalan, tetapi tidak bisa berkembang. Di level kelompok bisnis ini, minimal kalau kita sudah bisa masuk ke level business manager, kita sudah bisa mulai ekspansi produk kita, ekspansi usaha kita. Level berikutnya yang paling tinggi adalah bisnis autopilot, di mana kita sudah mempunyai tim yang solid, owner posisinya sudah digantikan oleh manajer yang kita hire khusus untuk berpikir mengembangkan usaha kita. Jadi tanpa kita terlibat dalam kegiatan sehari-hari bisnis itu, usaha kita tetap berjalan dan tetap bisa berkembang. Nah, ini level paling ideal untuk mengembangkan bisnis kita atau usaha kita. Baik, berikutnya, kapan waktunya ekspansi? Jadi setelah syarat awal tadi, kelompok bisnis kita masuk ke kelompok yang mana, dan kita sudah masuk ke kelompok bisnis yang layak ekspansi, baru kita masuk ke level berikutnya, yaitu kapan kita mulai ekspansi. Pertama adalah saat kita sudah mulai membangun fondasi bisnis yang kokoh. Nanti saya bahas di slide selanjutnya, apa aja fondasi bisnis itu. Dan yang kedua adalah kita sudah punya strategi yang tepat untuk mendukung pencapaian target kita. Ini biasanya materi ini biasanya saya sampaikan di satu pembahasan khusus biasanya. Jadi strategi bisnis kita itu apakah sudah bisa mencapai target yang kita harapkan. Jadi kalau kita bisnis kuliner ya, kita sudah menerapkan strategi apa aja? Ada strategi segmentasi, targeting, positioning dari produk kita, kemudian riset produk, riset market, itu sudah kita lakukan belum? Kemudian strategi pricing, penentuan harga, itu sudah kita lakukan belum? Kalau itu sudah kita lakukan, dan itu ternyata efektif untuk mencapai target yang kita harapkan, itu kita sudah masuk kelompok usaha yang bisa diekspansikan. Berikutnya adalah profit usaha kita sudah stabil. Mungkin grafiknya itu tidak harus selalu naik, bisa dia kadang dia turun, tapi ada tren yang stabil atau naik bertahap. Kalau usaha kita masih profitnya masih turun gitu, ya itu masih belum layak untuk kita ekspansi. Kita harus pertimbangkan dulu, kita cari dulu di mana letak masalahnya sehingga profit kita belum stabil. Selama belum ketemu, kita belum layak untuk mengekspansikan produk kita atau usaha kita. Baik, berikutnya kembali ke tadi ya, fondasi bisnis untuk ekspansi. Yang pertama adalah yang tentu saja legalitas. Jadi apakah usaha kita sudah mempunyai, kalau NIB sudah pasti punya ya, gampang ya. NIB, PRT, BPOM, halal, haki. Biasanya kalau usaha kuliner biasanya minimal harus ini dulu, PRT atau BPOM, halal, dan haki. Yang paling rumit di antara perizinan ini yang sudah saya jalani, yang paling rumit adalah BPOM. Saya dapat sertifikat merek MD itu setelah mengurus 3,5 tahun baru keluar. Dan yang berikutnya adalah karena ini untuk ini ya, untuk meyakinkan calon mitra kita. Usaha kita sudah lengkap secara legalitas, baru kita duplikasi ke mitra-mitra kita. Yang berikutnya adalah SOP. Apakah usaha kita sudah mempunyai SOP yang standar untuk produksi, untuk distribusi produk, untuk tempat produksinya, dan apakah kita punya SOP untuk problem solving-nya. Jadi kalau ada masalah, apakah kita sudah punya standarnya? Apabila muncul masalah A, apa solusinya? Muncul masalah B, apa solusinya? Apakah kita sudah siapkan itu semua?
Jangan sampai kita ekspansi, kita buka cabang, kita buka kemitraan, kita buka waralaba, mereka punya masalah, kita tidak bisa menjawab. Jadi ini sama dengan kita ngajak jatuh bareng-bareng. Yang berikutnya, fondasi yang harus kita siapkan adalah SDM. Jadi, saat kita mulai ekspansi, apakah kita siap jika ada lonjakan permintaan produksi? Apa saja yang harus kita persiapkan? Tentunya salah satunya manpower-nya cukup nggak untuk handle permintaan produksi yang nanti akan meningkat. Berikutnya lagi adalah supply chain, ini juga sangat penting sekali, terutama kalau kita buka konsep kemitraan atau waralaba, karena kita akan terikat kontrak dengan para mitra kita. Biasanya salah satu kontraknya adalah pemilik waralaba harus siap menyediakan bahan baku berapapun yang diminta oleh calon waralaba kita. Apabila permintaan tiba-tiba mendadak banyak, apakah kita siap? Supply raw material kita ada tidak? Cukup tidak? Karena di awal-awal usaha saya sempat mengalami, jadi permintaan bahan baku, permintaan banyak, tapi tempat saya belanja, waktu itu saya masih belanja di toko-toko grosir ya, itu tidak bisa melayani. Akhirnya saya harus berburu ke banyak toko dan akhirnya saya harus mau tidak mau saya harus belanja retail. Harganya lebih mahal. Alhamdulillah saat ini saya sudah semua bahan baku saya sudah di supply oleh distributor, jadi mereka ada jaminan ketersediaan stok barang, itu lebih aman bagi saya. Jadi berapapun lonjakan permintaan saya, mereka siap melayani. Berikutnya dan yang paling penting ya, itu adalah laporan keuangan. Jadi apakah kita sudah membuat laporan keuangan secara standar? Jadi minimal kalau laporan keuangan standar itu ya isinya laporan rugi laba, kemudian laporan neraca, yang berikutnya adalah arus kas. Biasanya cuma 3 ini aja. Kalau kita sudah punya laporan seperti ini, mungkin kita nanti waktu akan menduplikasi produk kita ke mitra kita, mereka juga sudah punya bayangan seperti ini kira laporannya, mereka juga punya bayangan profitnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya bagaimana caranya kita ekspansi usaha kita? Tentunya yang jelas adalah meningkatkan volume produksi. Bagaimana caranya? Pertama, kita buka cabang sendiri. Jadi kita punya kemampuan modal dan sumber daya SDM, kalau memang itu memungkinkan, kita bisa buka cabang sendiri di mana kita mau. Yang berikutnya, kalau kita ada keterbatasan di modal, kita hanya perlu menyiapkan standar operasional yang lengkap, kita bisa bermitra dengan calon mitra kita atau investor kita. Atau cara yang lain adalah memperbesar tempat produksi. Jadi kita tidak perlu membuka cabang di luar kota, tapi kita perbesar tempat produksi kita, perbesar kapasitas volume kita, produk kita yang kita distribusikan ke pasar yang akan kita tuju. Itu tergantung kita nanti kita mau strategi mana yang mungkin kita jalankan, kemampuan apa yang kita miliki, itu nanti akan menentukan kita bisa milih yang strategi yang mana. Untuk Trili, karena saya menerapkan sistem kemitraan atau franchise, jadi strategi yang saya pakai ini untuk mendatangkan mitra ya. Bagaimana saya mendatangkan mitra? Terus terang sampai saat ini, Trili, kita manajemen internal Trili itu belum promosi secara gencar-gencaran. Kita belum pernah ikut pameran waralaba atau pameran franchise ya. Jadi mitra itu datang dengan sendirinya. Kok bisa mereka datang dengan sendirinya? Karena apa? Karena ada pembuktian kinerja dari Trili pusat yang di Malang. Jadi kami produksi di Malang. Menurut mitra-mitra kami yang bergabung awal-awal, jadi ternyata kok ada usaha yang menarik, profitnya menarik. Bahkan di saat pandemi itu profit kami naik terus, omset kami naik terus. Mitra pertama kali kami bergabung saat pandemi di Agustus 2020. Justru di saat usaha lain surut, malah banyak yang bangkrut, omset kami naik, dan mitra kami malah mulai berdatangan. Di Agustus, September, Oktober, Desember. Karena apa? Karena mereka melihat ada pembuktian kinerja dari mitra, dari pusat. Yang berikutnya adalah promosi dari mulut ke mulut. Jadi mitra yang sekarang, yang sudah bergabung, mereka mempromosikan, karena mereka merasa nyaman dengan
dengan kemitraan Trili, akhirnya mereka mempromosikan usaha ini ke kenalannya, ke saudaranya, ke rekan-rekan kerjanya. Sudah terjadi beberapa kasus mitra Trili yang bergabung akhirnya membawa temannya, saudaranya. Jadi promosinya masih dari mulut ke mulut. Nah, untuk itu kami memberikan mereka apresiasi. Jadi kami berikan mereka marketing fee. Jadi apabila ada mitra atau orang luar yang mendatangkan mitra ke Trili dan akhirnya deal mereka bergabung buka cabang di kota tertentu, kami berikan marketing fee untuk rekan yang membawa mitra tersebut. Itu beberapa cara kami untuk mendatangkan mitra. Alhamdulillah sampai saat ini dengan cara-cara sederhana seperti ini, kami bisa mendatangkan 20 mitra yang bergabung. Berikutnya adalah bagaimana menjaga mitra agar mereka loyal kepada Trili. Terus terang ini banyak kasus ya, jadi banyak kasus mitra atau pewaralaba mereka bergabung setelah berjalan sekian tahun, ada yang mungkin masih tengah-tengah kontrak, ada yang sudah putus kontrak, mereka akhirnya mereka keluar bikin merek sendiri atau bikin brand sendiri. Nah, bagaimana menjaga agar mitra-mitra kita loyal? Caranya adalah yang pertama ya, melayani mereka sepenuh hati. Jadi kita harus menggali dari mereka maunya seperti apa. Nah, selama kemauan mereka kita bisa layani, insya Allah mereka tetap akan loyal kepada kita. Yang berikutnya adalah menempatkan kita di posisi mereka. Jadi kebetulan saya dulu pernah jadi mitra. Jadi saya dulu pernah ikut waralaba waktu saya masih tinggal di Karawang. Saya ikut waralaba es cendol. Saya merasa banyak masalah yang tidak diselesaikan oleh mitra. Jadi saya merasa kok saya begitu join dikasih di training, setelah itu dilepas. Tidak ada pendampingan, tidak ada membantu kalau ada troubleshooting. Itu salah satu hal yang itu akhirnya saya pakai untuk mengaca. Jadi kalau saya di posisi franchisee, di posisi mitra itu saya pengennya apa. Nah, itu kita harus bisa memposisikan itu gitu. Kita butuhnya apa, kita harus nangkap. Mitra kita perlunya apa. Kita harus bisa tangkap suara-suara mereka. Terus menjadikan mereka sebagai guru, teman, dan keluarga. Jadi ini yang paling menarik ya, dan yang paling saya nikmati dari usaha ini adalah dengan banyaknya mitra Trili yang bergabung, saya banyak menemukan masalah-masalah baru. Setiap ada mitra yang bergabung, saya menemukan masalah baru dari mereka. Itu saya pakai untuk belajar, untuk mereka sebagai guru saya, untuk memperbaiki cabang-cabang atau mitra-mitra saya yang lainnya. Jadikan mereka sebagai teman juga, kita sering-sering masalah apa aja, dan keluarga. Jadi ini ya hal yang paling mungkin suatu saat kalau usaha ini sudah sangat besar, mungkin hal yang tidak akan saya lepas masalah ini. Jadi saya tetap ingin supervisi ke tiap-tiap cabang saya, karena itu dengan seperti itu saya merasa saya banyak sekali dapat keluarga baru. Bahkan mungkin kadang-kadang kita bersilaturahmi itu tidak hanya dengan pemitra aja, dengan orang tuanya, dengan keluarga yang lainnya. Akhirnya jadi merasa seperti keluarga. Jadi ada ikatan emosional akhirnya, terbentuk ikatan emosional dengan sendirinya. Karena kita ada schedule rutin untuk supervisi. Karena sering ketemu, akhirnya sudah seperti ada ikatan. Ini yang nomor 4, tapi juga yang poin yang paling penting bagi mitra adalah produk yang kita tawarkan ke mitra itu mempunyai daya saing yang bagus. Artinya apa? Jangan sampai mereka berpikir, oh, mendingan saya bikin sendiri. Ternyata kalau saya bikin sendiri, cost-nya lebih murah. Kalau saya produksi sendiri, biaya produksinya lebih murah. Kalau saya jual dengan harga sama, untung saya lebih tinggi. Kita harus bisa memposisikan produk kita, itu daya saingnya bagus. Contoh saya punya kasus, saya ada mitra saya di Purworejo. Ini mitra saya saat ini mitra saya paling jauh di Purworejo ya. Kebetulan di sana itu pasarnya sudah pasar red ocean istilahnya. Jadi
sudah banyak pemain minuman yang sama di pasar sana. Artinya apa? Artinya kita masuk ke pasar yang sudah banyak pemain lama, kita harus bersaing dengan produk yang sudah eksis di pasar. Caranya bagaimana? Ternyata setelah saya pelajari ke sana dengan mitra saya survei ke pasar segala macam, saya riset produk-produk kompetitor, kita bikin standar produknya. Ternyata kita masih punya banyak keunggulan. Yang pertama yang paling kuat di pasar adalah harga. Walaupun produk ini dikirim dari Malang ke Purworejo, ternyata kita masih bisa bersaing dengan produk lokal. Harga jual Trili di sana masih lebih murah dibanding pemain lokal. Rasa kita masih punya kelas yang lebih tinggi. Jadi kebetulan di pasar Purworejo itu, kalau kelas minuman teh tarik itu ada beberapa merek besar yang di Jawa Barat sudah ada satu merek yang besar, di Jawa Tengah ada 2 merek yang besar, Jawa Timur baru ada Trili ya. Kita ketemu di satu kota yang sama, kita bersaing dengan merek-merek besar di sana, dan secara saya lakukan studi analisis dasar aja. Jadi kita bandingin produk kita dengan komputer, kita bandingin, kita benchmark itu. Kita masih punya banyak keunggulan dari segi rasa, dari segi tampilan, dari segi harga. Kompetitor masih menjual di atas kita. Nah, ini kan membuat mitra kita loyal karena ini. Oh, ngapain saya harus bikin sendiri kalau ternyata produk yang saya bawa sekarang ini harganya lebih murah dibanding pemain-pemain yang lain, dibanding rekan mitra-mitra saya yang lain, itu dibanding kompetitor saya yang lain. Bagaimana kita menentukan harga kita biar kita bisa lebih bisa kompetitif? Kalau saya, jadi awal saya menentukan harga itu, harga kalau kita beli barang bahan baku retail, itu kita compare dengan harga kalau kita beli lewat distributor. Nah, perbandingan harga ini yang cukup kita pakai sebagai profit kita, sebagai pewarna laba. Jadi saya nggak ambil margin besar, jadi saya hanya ambil, karena saya produksi dalam partai besar, saya belanja dalam partai besar, dalam semuanya ya, dari packagingnya, dari raw materialnya, saya dapat harga distributor. Nah, ini saya compare, kalau saya belanja harga retail berapa? Margin ini yang saya ambil. Jadi saya tidak ambil keuntungan besar. Jadi saya ambil, kita juga tidak melakukan marketing franchise fee segala macam. Saya hanya ambil selisih harga antara harga distributor dengan harga retailnya. Dengan begini, dimanapun mitra kita berada, waktu dia akan produksi sendiri, dia mikir, oh, ternyata kalau saya produksi sendiri harganya sama kok dengan kalau saya bermitra gitu. Itu yang membuat mereka lebih loyal ke kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah memudahkan, artinya apa? Kita kontrak itu hanya sebatas ikatan, suatu perjanjian kontrak untuk ikatan kerjasama. Kita tidak berusaha untuk menekan mitra kita. Jadi kontrak kita bikin di posisi tengah-tengah, di mana kita diuntungkan, mitra kita juga diuntungkan. Salah satunya juga tidak ada biaya perpanjangan. Jadi setelah 2 tahun masa kontrak selesai, tidak ada biaya perpanjangan. Hanya sebatas refresh kontrak baru aja. Yang berikutnya adalah bagaimana menjaga loyalitas mitra kita adalah menumbuhkan kepercayaan. Artinya apa? Saat kita tekan kontrak, kita punya kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan mitra. Mulai bahan baku, mulai peralatan produksi, mulai packagingnya, mulai perizinan, mulai promosi bahan-bahan untuk promosi, proposal bisnis mereka, itu kita siapkan semua. Jangan sampai permintaan mereka tidak bisa kita layani. Jangan sampai masalah yang mereka hadapi tidak bisa kita selesaikan. Dengan begini mereka merasa nyaman. Oh, saya enak bermitra, saya sudah nggak usah mikir macam-macam. Setiap ada masalah saya tinggal hubungi, pasti beres. Jadi mereka perlu apa saja kita sudah harus siapkan. Mereka ada masalah apa saja, kita harus punya solusi untuk menyelesaikan. Itu hal yang membuat kepercayaan mereka besar kepada kami. Baik, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Bagi Trili, bisnis adalah pertanggungjawaban untuk mendapat keberkahan. Jadi itu yang harus kami jaga untuk semua pelanggan kami, untuk semua mitra kami. Terima kasih. Dari Trili, segarnya sampai ke hati. Wah,
Menarik banget nih, sangat daging ya, Mas. Jadi, salah satu trik supaya proses ekspansi bisnisnya mulus adalah punya sistem yang termanage juga, dari karyawan sampai proses, mencari mitranya juga harus diperhatikan ya, Mas. Iya, betul betul. Nah, Mas Purwo, kita juga punya salah satu solusinya nih untuk teman-teman yang mau ekspansi, mungkin langsung aja kali ya aku panggil speaker kedua kita, ini ada Kak Esther dari Development Manager Ranchise. Halo Kak Esther. Halo, selamat sore rekan-rekan bisnis. Selamat sore Kak. Oke Kak Esther, boleh langsung aja nih Kak Esther jelasin, sharing ke kita secara lebih lengkapnya gimana sih cara Ranchise dalam membantu para pembisnis kuliner nih dalam memanage bisnisnya agar lebih teratur dan juga menuju ekspansi yang sukses. Oke, siap. Kak Ima, terima kasih banyak waktunya. Aku izin share screen dulu ya. Oke, apa sudah terlihat? Udah, oke Udah ya? siap. Boleh langsung dipresentasikan Kak. Langsung aja ya, supaya kayaknya aku lihat soal pertanyaannya udah mulai panjang nih, Kak Ima. Tanya jawabnya bakal panjang banget. Oke. Dengan senang Kak. Sip, tanpa berlama-lama aku langsung aja, karena tadi ada sharing yang sangat bagus banget dari Pak Purwo Hadi ya, tentang memanage sebuah franchise gitu ya. Nah kebetulan kita ada nih salah satunya gitu loh, namanya Ranchise, mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, kebetulan kita dari tahun lalu udah sering ikut acara ospek juga di sini. Oke, aku next dulu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai di sini kan tulisannya restoran are complex business, tapi kita bicara tentang F&B juga. F&B itu adalah bisnis yang kita bilang mudah, tapi nggak dibilang mudah juga gitu. Kenapa? Kalau kita bilang oh F&B kita cuma bikin makanan, tapi habis itu kita jual. Nah itu sebenarnya hal yang mungkin sangat jauh gitu dari pikiran kita Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat di bagan di layar Bapak Ibu, di sini kita tuh ada satu bagan, di mana di sebelah kiri tuh kita ngomongin banknya, integrasi payment, finansial, ada peminjaman, ada banking service. Geser ke sebelah bawah ada yang naik Gojek gitu ya, atau naik Grab di sini. Ada take out-nya, drive-thru-nya, terus kita naik lagi ke atas di sini ada namanya HRD-nya gitu yang mengurus karyawan, insurance dan lain-lain. Kita mundur ke belakang ada yang namanya report. Nah, ini ceritanya kantornya akunting gitu ya di sebelah sini. Nah, kalau mundur ke belakang lagi kita ada namanya kitchen operation, inventory, supplier management, seperti itu. Nah, di depannya baru biasanya buat customer. Kenapa kita ada waiting list juga, reservasi, table management, terus sampai ke point of sale, kasir dan lain-lain. Dan di sebelah kanan kita pakai biasanya buat untuk loyalty program. Ada website, ada marketing, ada CRM seperti itu. Nah, terus Bapak Ibu, kalau kita lihat yang berikutnya, sebenarnya concern dari business owner itu sebenarnya hanya 5 di sini. Pertama, ada sistem yang tidak terintegrasi, terus banyaknya software yang digunakan, udah pakai GrabFood lagi, pakai GoFood lagi, pakai POS lagi, pakai apa lagi, banyak banget dan brandnya beda-beda. Terus kita udah gitu pakai sistem yang tidak spesifik untuk F&B. Nah, itu juga jadi masalah. Dan biaya yang sangat besar, sebenarnya kita nggak perlu biaya yang sangat besar untuk kita bisa menghasilkan untung yang banyak gitu ya Bapak Ibu, dan tidak efisien waktu. Dan kita tadi udah bahas juga yang diinginkan itu ada 3. Seorang business owner tuh pengennya bisnisnya autopilot, jadi bisa ditinggal-tinggal gitu, apalagi kalau ibu-ibu rumah tangga sambil ngurus anak, sambil ngurus suami gitu ya. Terus yang paling penting juga kita bisa mengelola inventory dan juga kita bisa mengekspansi bisnis kita. Nah, makanya Bapak Ibu di sini kita lihat kita di Ranchise ini punya solusi lengkap dan terintegrasi. Jadi saling terhubung Bapak Ibu dari ujung ke ujung. Kita nggak harus pisah-pisah seperti itu. Yang pertama kita punya point of sales, ini sangat umum. Pasti Bapak Ibu pernah dengar mesin kasir sebelumnya ya. Brandnya juga banyak dan juga macam-macam dari harga yang gratis sampai yang berbayar juga ada. Terus kita punya supply chain management dan juga online ordering. Nah, di 3 ini pun kita ada tambahan satu lagi Bapak Ibu, yaitu online aggregator. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Jadi kalau misalnya di Ranchise sendiri ini kita punya outlet management solution. Nah, tadi kan speaker kita juga sempat ngobrol kalau kita perlu yang namanya memanage yang namanya outlet. Jadi nggak cuma memberikan solusi, nggak cuma memberikan usaha, tapi kita juga yang memanage outletnya. Nah, karena itu kita butuh satu platform Bapak Ibu di mana kita bisa mengcombine itu menjadi satu sistem. Nah, disinilah kita bisa di Ranchise ini membantu pemilik bisnis mengelola bisnis dari supply chain, inventory, harga, royalty, dan juga lain-lainnya.
Nah, kalau kita lihat lagi di sini, Pak, Bu, kita punya namanya multi outlet management. Jadi walaupun lokasinya nggak cuma di Pulau Jawa, mungkin ada di Pulau Sumatera atau di Sulawesi atau di Kalimantan seperti itu, kita bisa lihat dari back-end-nya dari satu back-end aja. Nah, jadi produk yang dikostumisasi, misalnya dari harganya kita beda-beda gitu ya. Mungkin yang di Pulau Jawa akan berbeda harganya seperti itu, karena mungkin bahan bakunya. Nah, usernya juga fleksibel, kita nggak terbatas, kita nggak batasin pembelian franchise itu cuma untuk 5 user, enggak, kita nggak batasin seperti itu, kita fleksibel dan juga kita bisa invite siapapun yang ada di dalam sini. Dan kita bisa monitor analisa performa tiap outlet dari dashboard dan laporan dalam sistem. Jadi Bapak Ibu bisa lihat deh nanti performanya, kok toko ini penjualannya nggak terlalu tinggi ya, kenapa ya? Mungkin kita sebagai business owner bisa, mungkin kita manfaatkan promotion, karena kita bisa ada fitur promosi juga di sini. Dan yang paling penting adalah supply chain management, Bapak Ibu. Nah, ini tadi ada di slide. Siapa yang Bapak Ibu perhatiin pasti akan lihat juga ya. Di sini ada supply chain management. Jadi standarisasi pengadaan dengan transparansi dan visibilitas yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu yang tadinya mungkin kalau misalnya mesen bahan baku masih lewat WA, atau mungkin harus telepon, atau mungkin harus email, percayalah itu akan kelewatan one day, karena Bapak Ibu akan yang namanya tahu WA nggak ada sinyal, atau mungkin nanti email nggak kebaca, atau telepon nanti lupa, nggak tercatat dengan baik. Nah, kalau kita ada sistemnya, supply chain itu pasti nanti akan tercatat dengan baik, Bapak Ibu, gitu. Nah, di supply chain ini kita adalah produk favoritnya franchise, kebetulan dari semua klien yang sudah menggunakan franchise, ini adalah fitur yang sangat membantu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya bahan bakunya habis, nggak ada cerita lagi, kita nggak bisa jual item A karena sold out bahan bakunya itu nggak ada lagi ya Bapak Ibu, karena menggunakan ini gitu. Dan berikutnya kita ada multi outlet management. Jadi di dalam multi outlet management ini kita ada namanya royalty, pencegahan fraud, dan juga efisiensi dapur. Jadi nggak ada ceritanya, contohnya kalau dari minuman, susunya kebuang karena kita harusnya stoknya nggak sampai 10 liter. Karena basi atau segala macam akhirnya jadi terbuang atau jadi waste. Nah, itu kan sebenarnya jadi biaya yang cukup besar ya Bapak Ibu. Karena itulah kita perlu namanya yang di sini namanya efisiensi dapur atau namanya VAR. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya integrated POS. Nah, POS-nya kalau saya bisa bilang di sini bukan POS sembarang POS Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita selain dari memperlancar proses dine-in, kita juga bisa multi-station. Kalau misalnya Bapak Ibu memisahkan station minuman dan makanan sendiri-sendiri, table management udah ada, promotion udah ada, terintegrasi dengan aplikasi online order. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Zaman sekarang kalau kita tidak jualan online tuh rasanya ada yang aneh ya kalau kita jualan makanan misalnya. Kita jualan hanya dine-in, sedangkan yang paling kenceng sekarang Bapak Ibu kita pasti nggak bisa pungkirin namanya online ordering seperti GoFood, GrabFood, mungkin Shopee Food juga seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu yang namanya POS franchise ini terpakai gitu ya. Kenapa? Karena disinilah kita namanya bisa menggunakan online aggregator yang sudah disiapkan gitu. Kita kerjasama dengan GoFood dan GrabFood bukan hanya dalam penerimaan order, tapi kita bisa mengatur promosi di dalam franchise-nya juga. Jadi yang tadinya secara ngeditnya masih susah karena melalui platformnya GrabFood, harus buka GoFood lagi, kita bisa edit hanya di franchise-nya saja, otomatis nanti berubah di bagian GrabFood dan juga GoFood-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk Shopee Food kita sedang kerjakan Bapak Ibu, hopefully di akhir bulan ini sudah selesai, jadi bisa nambah lagi satu online aggregator di Shopee Food, kayak gitu. Nah, jadi manage several online platform dalam satu aplikasi aja. Jadi mungkin yang tadinya kalau misalnya terima orderan dari GrabFood, Ibu harus buka handphone 1, GoFood buka handphone 2, Shopee Food buka handphone 3, dan itu mungkin bisa jadi tabrakan segala macam, atau mungkin kasirnya kelupaan karena dia yang belum nginput di dalam posnya, itu nggak akan ada ceritanya lagi, karena semuanya sudah terinput ke dalam franchise secara otomatis, seperti itu. Oke, aku balik lagi. Nah, untuk yang fitur ketiga, kita ada namanya branded online ordering. Seperti Bapak Ibu punya GrabFood tapi milik sendiri, tapi white label, berupa link yang bisa di-embed di dalam Instagram Bapak Ibu, di dalam Linktree. Jadi salah satu channel untuk penjualan lagi gitu. Selain dari GrabFood, ada GoFood, ada lagi sekarang namanya franchise online ordering gitu. Untuk branded online ordering ini kita tidak kenakan biaya, tapi per transaksi akan dikenakan charge sebesar 5%. Nah, kalau GoFood 20%, di sini hanya 5%. Seperti itu. Dan untuk pengirimannya kita bekerja sama dengan Grab Express dan juga Lalamove. Biasanya Bapak Ibu ini dipakai sama klien kami untuk penjualan dalam jangka besar. Contohnya
untuk rapat atau untuk acara seperti itu ya Bapak Ibu, kan mereka akan pesan, tapi kalau melalui GrabFood kalau melalui Grab Express yang motor mungkin agak susah bawanya. Jadi kita bisa menggunakan Grab Express mobil juga di sini dan juga Lalamove mobil. Seperti itu. Untuk biaya pengirimannya sudah ditentukan dari aplikasi Grab Express dan juga Lalamove-nya Bapak Ibu. Jadi dia akan menghitung berdasarkan jaraknya dari titik pengantaran. Seperti itu. Dan yang paling penting, branded online ordering ini ada 4 keuntungannya nih Bapak Ibu. Pertama, kita bisa memiliki sistem sendiri dengan domain khusus milik Anda sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya domain, tinggal dikasih aja kepada tim franchise, nanti kita yang akan pasangkan. Yang kedua, menghemat biaya komisi untuk marketplace karena kami hanya dikenakan 5% saja. Yang ketiga, ini yang paling penting, memiliki dan kelola data customer Anda. Kita kan nggak bisa tarik data ya Bapak Ibu ya dari GrabFood dan dari GoFood. Cuman kalau dari franchise ini kita bisa menyimpan datanya dan juga kita kelola. Jadi bisa mengetahui behavior atau kebiasaan. Contohnya Esther akan pesan minuman apa di setiap hari Selasa misalnya seperti itu. Dan jadi acuan yang nomor 4, analisa perilaku dan preferensi pelanggan. Jadi misalnya di daerah Jawa Tengah atau di daerah Jawa Barat itu ternyata yang paling laku adalah item A. Nah, kita harus banyakin yang namanya stok untuk item tersebut seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, ini juga salah satu fitur nih Bapak Ibu namanya QR Dine-in. Nah, QR Dine-in ini bisa membuat servis lebih cepat. Ada cerita nih Bapak Ibu, kebetulan menarik banget. Beberapa bulan yang lalu, waktu kami sales team sedang kumpul ya dengan owner kami gitu ya, dengan owner franchise, kita lagi meeting. Nah, saat itu atasan kami bilang, Mas, saya mau pesan ice lemon tea ya, gitu. Oh iya gitu. Tapi setelah 45 menit, ice lemon tea nggak kunjung tiba. Itu akhirnya jadi kesel juga gitu. Loh, saya udah pesan ice lemon tea tapi 45 menit nggak nyampe-nyampe di meja. Itu ada masalah di mana gitu. Mungkin pada saat itu waitersnya sedang sibuk atau mungkin dia kelupaan. Setelah dicek ke kasir, ternyata benar belum terinput. Nah, akhirnya yang terbuang ada 2 di sini Bapak Ibu. Pertama waktu, yang kedua akhirnya restoran jadi memberikan komplimen berupa es krim kepada atasan saya sebagai permintaan maaf. Nah, itu kan jadi cost lagi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang bisa kita perbaiki sebagai business owner adalah menambahkan fitur aja sebenarnya dine-in ini. Jadi saya tinggal scan aja QR yang ada di sini. Setelah saya scan, saya tinggal pesan makanannya atau minuman yang saya mau, otomatis akan terinput ke dalam posnya franchise. Jadi otomatis sudah terinput di dalam franchise plus doketnya sudah terkirim ke dalam dapur. Nah, lebih cepat ya Bapak Ibu, sudah terbayarkan juga, jadi nggak perlu nagih-nagih atau lupa bayar, seperti itu. Dan juga tidak ada namanya ketidakpuasan pelanggan, seperti itu. Oke, itu aja penjelasannya Kak Ima, nggak banyak-banyak ya. Jadi yang kita percayai ketika kita menggunakan franchise itu bisa membantu bisnis Bapak Ibu, baik itu masih mikro, atau sudah banyak cabang, atau baru mau mulai, itu banyak juga yang pakai. Seperti itu. Terima kasih. Wah, menarik banget nih. Rances sangat membantu untuk pengusaha kuliner juga ya, Kak. Kak, Ya, tapi dari Rances sendiri nih, ada promo spesial apa nih untuk teman-teman yang sudah ikutan ospek sore ini? Oke. Untuk promonya nih, hari ini aku sama Kak Tiara ada satu bawa promo, yaitu untuk harganya kita lagi promo. Untuk posnya hanya Rp50.000 per cabang per bulan, dan untuk online agregatornya sebesar Rp150.000 per cabang per bulan. Seperti itu. Kalau mau ditambah back end-nya untuk supply chain, itu harganya Rp100.000 per cabang per bulan. Untuk yang lebih dari 1 cabang, lebih dari 5 cabang, pasti ada harga khususnya. Seperti itu. Mantap. Oke, Kak Esther. Ya, Kak Ima. Dari penjelasan Kak Esther sebelumnya nih, aku mau sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau ngingetin dulu untuk teman-teman, kalau kita ada spesial hadiah berupa saldo e-wallet untuk 3 orang terpilih yang berhasil menjawab pertanyaan dari aku. Oke, aku mulai langsung bacain pertanyaan dari teman-teman dulu kali ya, karena udah banyak banget nih di kolom chatnya nanya. Oke. Untuk Pak Purwo mungkin boleh langsung standby juga ya untuk bantu pertanyaan dari teman-teman. Oke, pertanyaan pertama nih untuk franchise. Bisa langsung terintegrasi dengan GoFood dan GrabFood nggak sih, Kak? Ini untuk Pak Purwo atau untuk Untuk Kak Esther. Oh, untuk aku, mohon maaf. Tadi ada chat juga masuk. Iya, kita sudah terintegrasi dengan GrabFood dan GoFood. Untuk Shopee Food sedang dikerjakan, hopefully di akhir bulan sudah selesai. Seperti itu. Oke, aku mau nanya lagi nih satu lagi.
Laporan apa aja sih yang udah di-provide oleh Ranchise? Oke, untuk laporan di Ranchise sendiri, Kak Ima, kita ada 4. Yang pertama itu laporan stok, dan juga yang kedua ada laporan supply chain. Ketiga kita ada laporan VAR, yang keempat ada laporan penjualan. Seperti itu, dan itu udah dirinci lebih banyak lagi. Oke, itu sudah dirinci juga untuk bahan baku yang tidak terpakai dan juga terbuang ya, Kak? Ya, betul. Jadi itu namanya stock waste juga ada di sana. Oke, aku Ya. mau langsung masuk ke pertanyaan ke Mas Purwo nih. Ada pertanyaan dari Kak Tirta, mau tanya Mas, bagaimana cara membuat SOP-nya supaya tersistem? Kalau SOP kita harus klasifikasikan dulu. Jadi proses produksi kita itu kita kelompok-kelompokkan dulu pekerjaannya. Jenis pekerjaannya apa saja. Kayak kalau di Trili ya, saya kebetulan prosesnya tidak terlalu detail banget ya, tidak terlalu panjang. Jadi saya bagi dua proses. Pertama, proses pembuatan jelly. Kita bikin standarnya, cara masak jelly seperti ini. ABC urutannya, mulai awal apa saja yang harus dilakukan pertama kali, apa saja yang harus dimasukkan, apa saja yang harus dimasak, sampai selesai proses ini. Berikutnya kita kelompokkan lagi. Pekerjaan berikutnya apa? Cara memasak teh. Kita klasifikasikan lagi. Jadi pertama kali apa sampai selesai. Berikutnya lagi apa? Cara packaging produk. Jadi kita kelompok-kelompokkan. Bahan bakunya apa saja yang kita prosesnya, kita kelompok-kelompok proses. Berikutnya adalah packaging. Bagaimana cara mempackage produknya, mengemas produknya. Selesai itu bagaimana cara menyimpan produk. Ya. Selesai itu bagaimana cara mendistribusikan, kita kelompok-kelompokkan dulu. Nanti baru kita pilah-pilah per pekerjaannya apa saja. Termasuk juga selain proses produksi, ada lagi SOP untuk, kalau saya kan saya bukan mitra, jadi saya bikinkan SOP untuk tempat produksi di masing-masing mitra saya. Jadi mereka yang, karena ini kita sebutnya pabrik, kita punya standar tempat produksi. Jadi pabrik ini sudah terstandarisasi oleh BPOM. Jadi saya harus mengikuti standar BPOM. Setiap mitra yang bersedia buka di suatu daerah, mereka harus siap. Sanggup tidak menyiapkan tempat produksi sesuai dengan standarnya yang saya buat. Standarnya ini. Kita sudah bikin. Termasuk juga kalau di masing-masing produksi ya, saya juga bikin SOP untuk kebersihan tempat produksi. Jadi ada standarnya. Tempat produksi, area masak, area cuci produk, area menuliskan produk, itu sudah ada standar semua. Terus kita juga bikin PIC untuk masing-masing area. Jadi area ini penanggung jawabnya siapa? Jadi area ini, areanya apa saja, standarnya seperti apa, standar kebersihannya, PIC-nya siapa. Nanti masing-masing PIC, masing-masing area ini akan disupervisi oleh satu orang supervisor. Dia akan bikin checklist setiap minggu. Jadi setiap minggu area ini dinilai, jadi kita bikin standarnya, dinilai. Itu nanti kita rekap tiap bulan, itu nanti kita ada program reward and punishment untuk masing-masing karyawan. Jadi karyawan A areanya mana, nilainya berapa, itu nanti ada kita kumpulkan, kita berikan reward and punishment. Itu salah satunya cara untuk bikin SOP ya. Kebetulan kalau mungkin ada rekan-rekan yang sudah pernah kerja di perusahaan, apalagi kalau di bagian produksi, itu mungkin gambarannya sudah lebih simpel lagi. Sekarang mereka sudah pernah ngalami ya. Kalau di pabrik biasanya mesti sudah ada semua pekerjaan detail apapun pasti ada SOP-nya. Karena hubungannya dengan standar kualitas produk, dengan efisiensi produksi ya, dengan TMS dan motion studi, itu nanti banyak linknya. SOP yang tidak standar akan mengganggu efisiensi produksi. Mungkin itu ya dari saya untuk masalah SOP ya. Oke, jadi kalau ada kesalahan-kesalahan juga di outletnya, itu bisa dilihat juga langsung dari SOP. Bisa langsung kita ketahui. Oke, di mana ada penyimpangan, kita bisa langsung ketahui. Iya, jadi kalau misalnya ada kesalahan pun berarti SOP-nya harus kita periksa, lalu kita benarkan untuk tidak terjadi seperti lagi. Jadi termasuk seperti tadi kan saya kan dibuatkan SOP tempat produksi ya. Itu saat kita supervisi, saya bawa checklistnya. Jadi apa aja yang menyimpang, nanti kita lakukan evaluasi, kita beritahukan ke mereka. Apa aja yang harus diperbaiki, saya berikan timeline. Jadi waktunya untuk perbaikan sekian lama. Setelah selesai perbaikan harus kirim report ke saya. Itu kita sudah ada SOP-nya semuanya. Oke,
Pak, ada lanjutan pertanyaan ini dari username Bismillah. Saya seorang pengacara, tentu legalitas pasti yang utama, namun dari sudut pandang usaha yang baru mulai, maka apakah ini relevan jika mengurus legalitas terlebih dahulu, sedangkan profit belum diketahui, sedangkan biayanya minim karena mengurus legalitas pasti ada biaya besar untuk itu, seperti merek, dagang, dan lain-lain. Bagaimana Pak Sahari? Pengalaman saya, jadi yang pertama kali harus Bapak Ibu lakukan, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara semua berbisnis kuliner ya, yang pertama kali dilakukan adalah Bapak Ibu cari kelompok UKM di daerah masing-masing. Kalau saya di Malang, kita di Malang itu ada namanya FIJ, Forum IKM Jatim, itu kumpulan pengusaha kuliner, kita bergabung di situ. Nggak hanya kuliner, jadi ada beberapa juga yang pengusaha kria ya. Kebetulan saya di Malang, saya punya 2 komunitas kuliner, pertama Malang Nakam, yang kedua FIJ Malang. Nah, kalau kita bergabung seperti di kelompok ini, biasanya kelompok-kelompok ini mereka punya link dengan pemerintah, dengan dinas-dinas terkait ya. Nah, mereka biasanya ada tawaran untuk membantu pengurusan legal. Termasuk saya Haki, saya urus di UPT merek perindustrian. Itu free, gratis. Jadi kalau kita masuk kelompoknya mikro, itu free, gratis. Saya kebetulan waktu itu kelompoknya sudah masuk kelompok kecil. Jadi kecil itu kita sudah omset sekian, sudah masuk kelompok kecil, saya kena fee 500.000 untuk yang Haki. Kalau yang halal, Haki itu saya urus hanya sekitar 8 bulan. 14 bulan. 14 bulan. Halal, saya urus 4 bulan. Itu kita hanya dikenai biaya administrasi 250.000 untuk halal. Kemudian untuk BPOM ini sebenarnya free. Jadi saya waktu itu menghubungi dinas kesehatan. Nah, waktu itu kebetulan karena produk saya minuman cair, itu ada kebijakan semua produk minuman cair dan frozen food tidak bisa dikeluarkan PIRT. Jadi kalau PIRT kan yang berhak mengeluarkan dinas kesehatan. Tapi kalau frozen food dan minuman cair harus BPOM pusat. Nah, ini prosesnya agak panjang. Jadi dari dinas kesehatan saya dilimpahkan ke BPOM Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Waktu itu saya dibantu dari awal sama sekali tanpa biaya, sampai kita survei lokasi produksi, tes produk tanpa biaya, free semuanya. Cuman masalahnya karena waktu itu ada kendala, prosesnya terlalu lama, akhirnya sertifikasi produk saya expire karena lebih dari setahun. Akhirnya saya harus ngurus sendiri. Nah, ini yang saya akhirnya membayar. Makanya kalau kita ngikuti langkah-langkah dari BPOM, prosesnya cepat, harusnya saya tidak perlu bayar lagi. Karena waktu itu saya ada kendala di NPWP. Karena saya perubahan status NPWP dari karyawan ke pengusaha itu prosesnya agak lama karena beda kota juga. Akhirnya prosesnya lama, akhirnya tes lab saya expire yang dari BPOM. Akhirnya saya harus urus lagi, ini free, harus bayar karena sudah tidak difasilitasi lagi oleh pemerintah. Tapi kalau resmi harusnya free, BPOM pun free. Cuma waktunya agak lama. Kalau NIB ini lebih simpel ya, kita hanya perlu buka aplikasi oss.go.id, kita buka langsung keluar hari itu juga nomornya, free tanpa biaya. Mungkin itu ya dari saya. Oke, mantap nih Pak Purwo. Mungkin aku mau nanya sedikit nih Mas Pak. Kalau misalnya kita mau mulai ekspansi, mungkin mulai buka cabang baru gitu kan. Tapi BPOM-nya ini belum keluar kan, agak lama juga kan prosesnya. Itu bagaimana tuh? Harus kita tahan dulu sampai BPOM-nya keluar kan? Jadi kemarin terjadi dengan Trili ya. Jadi BPOM itu karena kita prosesnya lama, panjang sekali prosesnya. Jadi waralaba awal saya izin saya belum keluar. Tapi saya sudah punya sertifikat lolos uji produk dari BPOM Surabaya. Ini yang saya pakai. Jadi kalau kita masuk ke instansi kan mereka kadang-kadang minta proposal bisnis ya. Mereka juga minta perizinannya apa aja. Itu kita lampirkan. Jadi ada sertifikat uji produk. Jadi produk ini sudah lolos uji BPOM. Cuman memang registrasi nomor MD-nya belum keluar. Kita jelaskan ke mereka. Produk ini sudah lolos uji, cuman kita masih nunggu nomor MD. Alhamdulillah kemarin baru 2 bulan lalu keluar nomornya. Setelah 3 tahun lebih kita ngurus. Oke, jadi nggak masalah ya Pak? Bisa, masalah. Sebenarnya kalau pasarnya,
kalau kayak saya kan, pasar saya kan menengah ke bawah ya. Kita masuk ke sekolah, ke toko-toko retail itu sebenarnya mereka tidak mempermasalahkan. Yang jadi masalah adalah toko-toko modern atau mungkin masuk ke instansi. Jadi kalau memang toko yang atau kantor-kantor ya, kalau memang mereka minta ya kita belum bisa siapin ya kita cari pasar yang lain. Pasarnya luas sekali. Kuliner itu pasarnya luas sekali. Jadi ya kita sesuaikan aja dengan pasar yang tidak memerlukan itu gitu. Jangan karena itu kita tidak melangkah gitu. Jangan karena kita syaratnya belum siap, kita tidak melakukan ekspansi atau kita tidak melakukan peningkatan volume ya, penyebaran produk. Ya. Kita cari pasar yang sesuai dengan kebutuhan aja. Oke. Dilihat juga dari bisnis kita juga apa ya Pak. Oke, ini ada kaitannya juga nih Pak. Dari pertanyaan dari Kak Dwi, izin tanya Pak, bagaimana cara mencari distributor sebagai supplier kita yang baru mulai usaha, sedangkan toko atau agen grosir tidak jelas tidak mungkin mau bagi channel supplier atau distributor. itu saya alami ya. Jadi kebetulan mungkin saya kasih contoh kasus saya ya. Saya belanja, kalau teh tarik itu banyak nggak banyak. Jadi gula, teh, creamer, jelly ya, 4 bahan aja. Saya belanja teh selama ini di grosir. Suatu saat saya pernah ngalami toko grosir yang saya biasa saya belanja habis stoknya. Saya kelimpungan. Akhirnya saya mikir saya harus segera cari distributor ini. Nah, memang susah benar, susah. Jadi kita nggak mungkin nanya ke toko grosirnya kan. Biasanya beli di mana kan nggak mungkin mereka mau kasih alamatnya. Ya saya waktu itu saya tahu kan kalau produk itu kan ada ininya, itu ada produk ya, diproduksi oleh siapa kan ada ya, PT apa di mana. Saya hubungi itu. Jadi kemudian yang produk yang saya pakai itu pabriknya di Pekalongan, saya ke sana. Yang cari ke sana, kemudian waktu itu kita nggak bisa langsung ketemu. Waktu itu saya dapat informasi. Saya sebenarnya waktu itu kita pengen beli yang produk curah karena saya kan belinya produk yang kecil, yang dikemas kecil-kecil 40 gram. Lalu kita butuhnya itu nanti kita bongkarin, kita kemas lagi ke kantong besar. Saya waktu itu ya pengennya nyari produk curahnya gitu loh. Saya dapat informasi waktu itu ada toko yang mereka jual produk curah merek itu gitu kan. Saya hubungi ke sana, kebetulan pas waktu itu ada SPG-nya. Ada SPG-nya, saya Uber, akhirnya saya dapat kontaknya marketing manajernya. Jadi saya dapat kontak marketing manajernya, dari situ kita akhirnya dapat link. Dari mana? Dari marketing manajernya di pabrik di mana di Pekalongan, kita dapat link dihubungkan dengan distributor di Surabaya. Salah satunya. Ada lagi yang lainnya kita browsing, bisa. Ada beberapa yang kita cari. Ada alamat distributor yang ini ya, yang menyediakan produk yang kita inginkan. Ada lagi yang saya secara nggak sengaja, kadang-kadang kalau pas ada momen-momen promo di toko itu mereka ngirim SPG. Itu saya Uber. Beberapa mereka biasanya mau ngasih alamat ininya, kontaknya marketing manajernya. Itu cara paling simpel ya. Cuman begini, jadi kalau kita mau motong jalurnya toko-toko grosir, itu pastikan kapasitas kita juga harus besar. Jadi waktu awal-awal saya mau pindah dari toko grosir ke distributornya sempat mempertanyakan, kemampuan kamu berapa? Kemampuan beli kamu berapa? Gitu. Mereka masih meragukan ya. Nah terakhir kemarin sampai yang produk teh yang saya pakai itu, saya sendiri sudah nggak sadar ternyata saya termasuk salah satu pembeli terbesar di Malang. Sampai akhirnya kemarin mereka ada tim direksi dari Jakarta datang, penasaran karena pengen tahu gitu kan, dipakai untuk apa sih teh saya kok sampai belanjanya sekian banyak gitu ya. Mereka datang satu tim direksinya berapa orang datang ke kantor Trili, mereka nanya, oh ternyata dipakai seperti ini ya gitu. Karena mungkin belum banyak yang pakai produk teh mereka untuk produk teh tarik. Oke. Itu salah satu tim ya. Salah satu tim yang pernah saya jalani ya. Oke, ada yang nanya juga sih Mas. Mungkin boleh diceritain ini Pak, dari sekian banyak minuman yang ada di pasaran, kenapa memilih teh tarik yang dipilih untuk dijadikan bisnis? Kebetulan background saya itu dulunya saya karyawan. Jadi saya dulunya dari kuadran kiri, dari employee. Saya pengen berusaha berpindah ke business owner. Cuman caranya saya nggak ketemu. Saya pernah jadi supplier kayu palet.
gagal karena waktu itu saya masih kerja dan saya sempat buka juga. Waktu itu saya beli waralaba es cendol di Kerawang, saya buka 4 counter, ternyata belum berhasil juga karena saya nggak bisa fokus. Berikutnya saya juga pernah buka pabrik pengolahan minyak asiri, minyak Serewangi. Jadi saya punya kebunnya, saya punya pabriknya, saya olah sendiri, masih belum jalan juga. Terakhir saya jadi trader saham 7 tahun terakhir ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar kerja karena saya sudah jenuh. Saya sudah jenuh kerja, saya pengen pindah badan, pengen jadi business owner. Saya keluar gitu aja. Jadi saya nggak punya konsep mau usaha apa, saya nggak punya. Saya keluar gitu aja karena saya sudah jenuh. Saya berhitung. Ini kayaknya kalau saya masih tetap kerja, kayaknya dari segi karir saya sudah habis. Waktu itu posisi saya di senior manager ya. Saya hitung karir saya sudah habis. Gaji juga kayaknya segitu-gitu aja ya. Kalau kita nggak bisa masuk ke level direksi, kayaknya nggak akan ada lompatan. Saya putuskan saya keluar. Saya nganggur di luar sampai cari ide. Jadi munculnya ide ini sebenarnya nggak sengaja. Waktu itu kebetulan pulang sekolah, anak saya bawa minuman teh tarik ini, dikasih tetangga saya. Saya suruh nyobain. Saya mikir, loh, ini minuman anak-anak kok saya yang sudah tua kok juga suka gitu kan. Berarti ini potensi market. Saya langsung berpikir, ini potensi pasarnya pasti gede, ya kan? Anak-anak suka, orang tua juga suka gitu. Jadi kan range-nya kan target market yang bisa kita sasar kan pasti lebar banget ini, ya kan? Jadi kalau kita punya minuman kayak jamu kan yang suka cuma orang tua. Mungkin kayak minuman anak-anak kekinian tuh ya. Kan yang suka juga anak-anak muda aja. Kalau ini saya pikir ini orang tua juga suka, saya juga suka. Saya tanya ke anak saya, "Dek, dari mana dapat ini, Dek?" Dikasih tangga sebelah saya tanya tangga saya, "Bu, ini dari mana, Bu? Belinya di mana, Bu?" Loh, itu loh, Pak, pabriknya di kampung kita, pabriknya. Di kampung kita. Saya iseng-iseng main ke pabriknya. Waktu itu tahun 2017 akhir Desember, saya masih ingat ya. Saya main ke pabriknya, saya tanya, itu yang di Kerawang itu, tangga saya itu dia beli waralaba. Jadi dia bukan pemilik. Dia beli waralaba dari Bekasi dibawa ke Kerawang. 2017 Desember, produksinya satu hari 5.000 gelas per hari. Otak bisnis saya langsung berpikir, loh ini bukan usaha main-main ini, saya bilang. Ini bukan usaha saya cek ini. Saya waktu itu harga jual pabriknya 3.500, harga ecernya 6.000. Saya langsung berhitung, kalau harga 3,5 itu kemungkinan besar dia bisa ambil untung 1.000. Kalau 5.000 berarti kan 5 juta per hari. Itu yang menggerakkan otak saya untuk berpikir, untuk cari ide. 5 juta sehari itu bukan sedikit loh ya. Lumayan loh ya. Lumayan kalau untuk usaha kuliner ya. Kalau kita punya tambang batu bara mungkin kecil sekali, tapi untuk usaha kuliner itu angka yang lumayan ya. Itu bukan omset loh, itu bersih loh ya. Itu bersih 5 itu saya pikir ini menarik. Akhirnya saya berputar, saya cari ide. Waktu itu saya sempat hubungi itu yang pemiliknya di Bekasi, saya pengen buka usaha ini di Malang, bagaimana caranya. Tapi waktu itu saya hitung kok nggak masuk ininya, analisa ekonominya nggak masuk. Jadi saya bawa ke Malang, kan Malang daya belinya dengan Karawang, dengan Bekasi, Jakarta kan tinggian Karawang, Bekasi, Jakarta ya. Sementara kalau produk dibawa ke Malang harga jualnya jadi tinggi. Karena ternyata saya pelajari kenapa begitu, karena semua bahan baku dikirim dari Bekasi, termasuk gula. Gula itu komponen paling berat, dikirim dari Bekasi. Ini nggak ekonomis ini. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya bisa bikin produk ini tanpa saya harus waralaba. Nah, akhirnya saya lakukan riset, kecil-kecilan saya lakukan riset, saya pelajari produknya, saya lakukan yang namanya STP, segmentation targeting positioning, saya bikin standar produk yang mau saya sasar. Jadi kalau kita bisnis kuliner, kita mau bikin usaha apa, kita bikin standarnya dulu. Standar rasanya kita mau seperti apa? Standar rasa ini kita pecah-pecah dulu. Pecah itu maksudnya apa? Kita nggak bisa bilang, saya mau bikin minuman yang enak, nggak bisa. Minumannya apa? Rasanya harus kita pecah. Manisnya harus sekian, sepet tehnya harus sekian. Itu kita bikin standarnya. Terus gurih kirimannya harus sekian, kenyal jelinya harus sekian, tampilannya seperti apa, itu kita bikin standarnya. Baru kita bikin sesuai yang sudah kita bikin standarnya itu. Secara ekonomisnya kita hitung semuanya. Setelah selesai baru kita masukkan ke pasar. Kira-kira pasar terima enggak? Kira-kira itu ide awalnya seperti itu kira-kira bayangannya. Jadi mungkin tidak semua bisnis yang kita harapkan itu akan jalan dengan lancar ya. Jadi ide ini juga muncul tiba-tiba begitu saja. Tapi sekarang setelah saya menjalankan usaha ini, saya sudah punya standar, saya punya strategi, saya punya ilmunya. Insya Allah saya kalau bikin usaha apa aja, insya Allah bisa. Jadi selama kuliner ya, jadi kalau kita mau bikin usaha apa aja, selama
standarnya kita ikuti, step-stepnya kita ikuti dengan benar, insya Allah bisa. Karena kebanyakan pengusaha kuliner mereka berpikirnya kebalik. Saya punya produk, saya mau jual. Ya, kalau kita bisnis nggak boleh seperti itu. Jadi kita bikin. Jadi produk itu kita bikin sesuai dengan pasar yang mau kita tuju. Produk ini mau kita lempar ke pasar yang mana, mereka maunya apa? Kita sesuaikan. Produk kita sesuaikan dengan permintaan calon pelanggan kita. Ya, jadi nggak ada lagi istilah kita punya produk nggak bisa jual gitu loh. Karena banyak teman-teman saya UKM di Malang itu mereka kasusnya seperti ini. Mereka kebingungan. Pak, ini produk saya susah jualnya, Pak. Itu sebenarnya bukan susah jual, tapi segmennya mungkin nggak pas, targetnya mungkin nggak pas. Produk kita ini harusnya kita bawa kemana, itu harusnya kita develop dulu gitu loh. Bukan kita punya produk baru kita masukkan ke pasar, pasarnya mau terima nggak kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita develop, kita pelajari dulu pasarnya maunya seperti apa, kita bikin sesuai dengan yang mereka mau. Nah, insya Allah itu kita bisa lebih gampang gitu loh jualnya, karena pasarnya sudah ada. Nah untuk ini saya di Trilly saya perlu waktu minimal 2 bulan, 2-6 bulan ya, untuk membuat produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan calon pelanggan kita. Risetnya kalau dengan itu R&D-nya ya, ini kalau dengan riset marketnya kira-kira sekitar 6 bulan. Oke, jadi salah satunya juga semuanya benar-benar harus di-manage ya Pak? Iya, betul. Ya, selama kita nyebutnya kita pebisnis ya, kita harus pakai strategi. Iya, betul. Kita bukan pedagang, kita bukan penjual, kita harus pakai strategi untuk berbisnis gitu ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi nih dari Mas Heru. Selamat siang Pak, saya mau tanya untuk bisnis food industri yang Bapak jalani, untuk menentukan HPP-nya berapa persen dari harga jual, dan kalau diresellerkan atau dimitrakan berapa persen dari margin profit yang diambil dari pusat? Kalau di Trilly itu saya ada strategi bisnis. Strategi bisnis Trilly saya bagi dalam tiga karakter bisnis. Jadi saya sebutnya 3 karakter bisnis Trilly. Yang pertama adalah percaya diri, kedua fokus, yang ketiga sabar. Di fase sabar ini, salah satunya adalah ada yang namanya pricing harga. Jadi bagaimana kita menentukan harga, itu ada strateginya. Jadi kalau di Trilly, harga awal saya launching 4 tahun lalu sampai sekarang masih sama. Harga masih sama. Jadi produk ini kan segmen marketnya kan, target marketnya kan anak-anak sekolah ya. Anak sekolah mereka pasti perlu barang yang murah karena mereka belum punya penghasilan sendiri. Mereka masih tergantung sangu dari orang tua. Kita pastikan produk kita harus harganya murah. Nah, yang jadi kendala apa produk murah itu? Yang jadi kendala adalah susah membuat produk murah yang enak. Kalau bikin produk enak yang mahal gampang, ya kan? Tapi bikin produk yang enak murah itu susah, ya. Karena hubungannya sama bahan baku. Bahan baku murah biasanya hasilnya pasti kualitasnya kurang ya. Nah, saya tetap dari awal saya harus membuat produk ini dijual semurah mungkin. Caranya adalah saat awal saya tentukan harga, itu saya basic harga yang saya pakai adalah harga saat saya ambil barang di distributor. Padahal waktu itu saya ambil barang di toko-toko retail. Artinya apa? Ada keuntungan yang saya tahan, nggak saya ambil sekarang. Saya dapat keuntungan besarnya saat kapan? Saat saya bisa belanja di distributor. Itu kapan? Saat volume produksi saya meningkat. Nah, jadi ini kayak lingkaran setan ya. Dengan harga yang murah, kita harus punya kepercayaan diri, volumenya akan gede gitu loh. Kalau kita pricing-nya sudah mahal, volumenya akan susah membesar. Karena segmennya memang kelasnya mungkin menengah bawah ya untuk anak-anak sekolah ya. Tapi kalau kita buat produk ini murah, kita bisa punya kepercayaan diri, volume saya bisa besar. Saat volume saya besar, saya dapat harga yang murah gitu loh. Saat harga itu murah, saya baru dapat margin yang lumayan. Kira-kira kalau di Trilly, saya ambil marginnya sekitar 30% ya. Jadi kalau bisnis kuliner mungkin kebanyakan ambilnya sampai 50% atau 100% ya. Kita di Trilly karena konsumen industri, kita ambil marginnya kecil, tapi kita main di volume. Jadi kita ambil margin gedenya di volumenya, bukan di profit per bisnisnya ya.
Kira-kira kalau itu kalau di Trili harga jual itu kalau dari pabrik saat ini 3.500 ya. Nanti reseller mereka ada biaya distribusi dari reseller itu masuk ke toko-toko atau ke sekolah-sekolah, mereka masukkan 5.000. Nanti toko-toko atau sekolah-sekolah atau kantin-kantin mereka jualnya acaranya di 6.000. Jadi usaha ini kalau kita mengonsep sebagai pabrik, kita harus rela ambil margin kecil. Kita harus rela berbagi. Kita berbagi dengan reseller, nanti kita berbagi dengan toko gitu ya. Kecuali kalau kita mau jual minuman, kita jualan di booth, margin kita ambil semua ini dari HPP 2.500 ya kira-kira, juga bisa jual 6.000 kan, untungnya gede banget ini. Nah, kalau di daily kita enggak, kita ambil untungnya kecil, kita berbagi dengan yang lainnya, berbagi dengan reseller, berbagi dengan toko. Kira seperti itu ya konsepnya. Oke, jadi harus ketika kita mau memberikan harga-harga itu, kita juga harus lihat pasarnya juga ya Pak, jangan asal menentukan aja gitu. Nah, itu kan tadi kan kalau di strategi awal kan ada namanya STP, Iya. Segmentation Targeting Positioning. Nah, untuk produk kita ini segmen marketnya siapa? Mereka maunya apa gitu loh. Kita harus tahu. Kalau levelnya kelasnya anak sekolah ya mereka pasti maunya murah dulu kan gitu loh. Ya, betul. Kita harus jadi produk kita harus disesuaikan gitu loh. Nah, untuk murah kita harus apa aja yang kita lakukan, nanti kita breakdown. Bahan bakunya harus murah, prosesnya harus murah, itu energi cost-nya harus murah, semuanya harus murah semuanya. Bagaimana kita menyiasatinya? Karena kita harus bersaing kan, pasarnya pasti nanti kita punya kompetitor ya. Selama produk kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka, calon pelanggan kita maunya apa? Murah, enak. Selama itu kita penuhi kan, mereka pasti milih produk kita gitu kan. Itu kan senjata paling efektif untuk masuk ke pasar ya. Kita punya salah satunya, itu sudah menang kita. Kita bisa bersaing lah. Kita punya harga murah, kita bisa bersaing. Kita punya rasa enak, kita bisa bersaing. Tapi kalau kita punya dua-duanya, kan pasti lebih kuat lagi daya saing kita kan. Iya. Harganya murah, rasanya enak kan, itu lebih kuat untuk bersaing gitu ya. Untuk segmen market yang kita sasar tadi, yang kita tuju tadi. Kira-kira seperti itu ya. Iya sih Pak, emang warga Indonesia tuh murah, enak, banyak. Nah, Oke Pak, di kolom komentar ada banyak banget pertanyaan untuk Pak Purwo. Mungkin nanti aku langsung bagiin kontaknya aja kali ya untuk silakan dengan sharing lebih lanjut. ya. Dan di sini tuh ada banyak juga nih pertanyaan untuk franchise karena banyak yang tertarik. Boleh aku bacain satu persatu dulu nggak nih, Kak Esther? Ya, silakan. Boleh Kak Ima, silakan. Oke, Kak Esther, ada pertanyaan pertama nih untuk franchise dari Lina. Tahap proses untuk join franchise seperti apa ya? Mungkin untuk Kak Lina boleh meninggalkan nomor telepon supaya nanti bisa dihubungi oleh Kak Tiara. Setelah itu baru kita nanti bisa ngobrol. Oke. Lanjut pertanyaan kedua dari Muhammad Nur Hakim. Apakah programnya sudah bekerja sama dengan pemerintahan? Mungkin yang dimaksud sama Kak Muhammad Nur Hakim itu kali ya sama Kominfo. Untuk saat ini sih belum ada ya, karena pemerintah belum ada program untuk membantu F&B. Mungkin ke depannya, kita doain aja. Amin. Oke, pertanyaan ketiga nih. Dari Mas Budi, untuk update stok barang bagaimana ya? Selalu terupdate setiap jam atau setiap harinya? Kalau stok opnam itu kalau di F&B kita hukumnya agak berbeda dengan retail ya, Pak. Jadi kita tuh hanya bisa dilakukan di awal sebelum buka resto atau buka F&B atau di akhir tutup. Kenapa? Karena kita ada namanya proses produksi di tengah-tengah hari atau mungkin di pagi hari atau di sore hari, itu kita nggak bisa stok opnam. Karena itu kalau F&B sedikit berbeda memang, kalau stok opnam itu selalu di akhir atau di awal. Seperti itu, Kak Ima. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Gina. Jika saya baru punya satu cabang, apakah bisa pakai franchise, Kak? Tentu bisa. Kalau untuk satu cabang kita bisa menggunakan POS-nya dan juga online aggregatornya. Pasti kalau satu cabang pun pasti menggunakan GoFood dan GrabFood. Jadi bisa banget menggunakan franchise. Gitu. Oke. Jadi franchise ini untuk semua UMKM juga ya Kak, dari betul Kak Ima. Cabang sampai yang udah punya puluhan cabang pun franchise bisa ya Kak? Betul banget. Jadi bisa dimulai dari satu atau sudah banyak boleh. Oke. Sebelum aku tutup nih ospek kita sore ini seperti yang menjanjikan tadi, aku mau bagi-bagi hadiah berupa saldo e-wallet untuk 3 orang peserta yang sudah standby sampai akhir. Oke, aku akan bacain satu pertanyaan dulu. Berapa followers dari
followers Instagram dari pengusaha kuliner ID? Ada yang tahu? Ayo, paling cepat, paling benar, itu akan mendapatkan saldo e-wallet dari pengusaha kuliner ID. Ayo, siapa lagi yang sudah jawab? Ayo. Oke, kita sudah dapat pemenangnya, yaitu ada Kak Heru Aisyah Kravel. Selamat Kak Heru Asia Kravel, sorry. Oke. Wah, banyak juga nih yang ikut-ikutan ya. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah franchise terintegrasi dengan online aggregator? Oke, kita sudah dapat pemenangnya. Siapa kira-kira? Kak Tirta. Oke, selamat Kak Tirta. Langsung masuk pertanyaan ketiga. Siap? Berapa jumlah cabang dari Trili? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Oke, kita sudah dapat pemenangnya, yaitu ada Muhammad Sabit Munawar. Oke, selamat untuk kamu Muhammad Sabit Nirawan. Dan juga ada tadi siapa? Kak Heru. Lalu ada Kak Tirta. Selamat untuk 3 orang pemenang yang akan mendapatkan saldo e-wallet dari pengusaha kuliner. Langsung aja menghubungi admin kita Desi lewat WhatsApp ya. Atau langsung komen aja di grup tadi kita sudah dapat nikah gitu. SS ya, kita butuh buktinya. Oke. Oke, karena sudah cukup sore ini, aku mau bilang makasih juga untuk Mas Purwo dan juga Kak Esther untuk ilmu yang udah di-sharing pada ospek kita sore ini. Karena sudah cukup sore, Ima izin untuk mengakhiri sesi ospeknya ya hari ini. Tapi sebelum Ima akhirin nih, aku mau ngajak teman-teman semua dulu untuk sesi foto bersama dengan on-cam kamera. Oke. Sambil nunggu teman-teman kita untuk on-cam, aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang tertarik dengan franchise dan mau dapetin promo yaitu 50.000 per cabang dan 100.000 per aggregatornya, bisa langsung menghubungi Mbak Tiara di nomor 0812 904 9746 atau bisa langsung klik link yang ada di kolom chat. Oke, ini sudah rame nih teman-teman semua nih. Dari Kak Esther atau dari Mas Purwo ada gaya yang ingin di request? Belum ada ya? Mas Purwo nggak ada demo request gaya nih? Nggak. Oke, mungkin kayak gini ya semuanya. Ini gaya andalan, kayaknya udah mulai jadi gaya andalan pengusaha kuliner ID nih. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya di ospek sore ini, dan terima kasih juga untuk Mas Purwo dan Kak Esther yang udah bagi-bagi ilmunya dan juga sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan teman pengusaha kuliner. Ima akhiri ospek sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di ospek minggu depan.